Salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan memampukan kita untuk bisa mengerti dan memahami setiap firman yang Tuhan sampaikan bagi kita pada saat ini. Wahyu pasal 21 ayat 14. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Puji nama Tuhan. Jadi ini yang perlu kita syukurin, kalau Tuhan menubuatkan bagi kita, yaitu tentang kota Yerusalem yang baru yang akan datang. Dan disampaikan kepada Yohanes di Pulau Patmos, dan ini yang perlu kita pelajari. 12 pintu gerbang Yerusalem yang baru, artinya Allah Tritunggal ya mengundang kita dan memanggil kita melalui Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, terus kita sudah pelajari ya bahwa di atas pintu gerbang tertulis yaitu nama 12 suku Israel. Nah, itu kita sudah pelajari bahwa itu bukan semua bangsa Israel disebut suku Israel, dan bukan semua anak Abraham disebut keturunannya. Hanya mereka yang tidak dilahirkan lagi dari darah dan daging. Itu sebabnya kalau kita dibaptis di dalam air dan dibaptis dalam Roh Kudus, setelah kita bertobat, maka kita dilahirkan kembali melalui air dan Roh Kudus. Dan itu yang menuliskan nama kita, ya kita disebut anak-anak janji yang mewarisi kerajaan Allah, dan kita dimeteraikan oleh Roh Kudus bahwa kita adalah milik Tuhan. Nah, sekarang kita masuk di dalam yaitu 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Artinya Yesus pernah katakan batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Ya, itu yang menjadi batu dasar di kota Yerusalem yang baru adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan di sini kita lihat bahwa tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Artinya kita sebagai gereja Tuhan, yaitu sekarang ya kita harus dibangun melalui pengajaran rasul-rasul, sehingga kalau mulai saat ini kita bertekun kepada pengajaran rasul-rasul, maka itu yang menghantar kita untuk masuk yaitu ke dalam kota Yerusalem yang baru yang akan datang. Kita baca Efesus pasal 2 ayat 20. Efesus pasal 2 ayat 20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Nah, jadi kita harus menyadari bahwa kita seperti bangunan, dan harus ya kita memperhatikan apa batu dasarnya. Nah, kalau menurut pikiran manusia kita
dasar membangunnya itu sia-sia. Tetapi di sini dikatakan bahwa kita harus dibangun dan meletakkan dasar, yaitu pengajaran rasul-rasul dan para nabi. Nah, 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 11. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 11. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nah, itu yang menjadi batu dasar. Kalau para pendeta, hamba-hamba Tuhan, para gembala yang diutus Tuhan, ya, jadi mengerti tentang pembangunan rumah Allah, jadi tidak boleh diletakkan dasar ya secara manusia dan halal dunia, tetapi harus diletakkan dasar, yaitu nama Yesus Kristus melalui yaitu pengajaran rasul-rasul dan pengajaran nabi-nabi. Nah, jadi kita itu harus sadar bahwa Tuhan memanggil kita untuk dibangun sesuai dengan firman Tuhan. 1 Korintus pasal 3 ayat 9. 1 Korintus pasal 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Nah, di sini kita lihat kita itu disebut ladang Allah, bangunan Allah. Ya, ladang dan bangunan. Apa artinya itu? Ya, artinya ladang Allah yaitu menanam, bangunan Allah membangun, menanam dan membangun. Ya, jadi menanam dan membangun. Harus itu sekarang yang perlu kita perhatikan, bahwa ini kegerakan Roh Kudus hujan akhir, dan mesti kita ingat yang dikatakan Yesus bahwa kedatangan anak manusia seperti pada zaman Lot. Salah satunya manusia pada saat itu menanam dan membangun. Jadi menanam dan membangun apakah secara dunia atau secara rohani. Tetapi yang Tuhan inginkan bagi kita supaya kita menanam dan membangun, yaitu menyerahkan hidup kita, yaitu ditaburkan benih yang baik, itulah firman Allah, dan kita dibangun untuk menjadi bangunan rohani. Sehingga kita akan disebut bangunan tubuh Kristus, dan kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Nah, seterusnya perlu kita lihat bahwa di dalam hal menanam dan membangun pada zaman Lot, sudah pernah Yesus berikan satu perumpamaan, yaitu para penggarap-penggarap kebun anggur. Ya, jadi kita baca bersama-sama ya, supaya ya kita mengerti yaitu apa yang perlu kita lakukan ya di dalam menanam dan membangun. Dan kita harus meletakkan dasar, yaitu Yesus Kristus
dan kita bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan para nabi. Lukas pasal 20 ayat 9 sampai 10 dan ayat 14 sampai 19. Sekali lagi Lukas pasal 20 ayat 9 sampai 10 dan ayat 14 sampai 19. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur, kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu, supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tetapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruh pula dengan tangan hampa. Ayat 14. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu mereka berunding, katanya ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisan ini menjadi milik kita. Lalu mereka melemparkan dia keluar kebun anggur itu dan membunuhnya. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu dengan mereka? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Mendengar itu mereka berkata, sekali-kali jangan. Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, jika demikian apakah arti nasi ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap dia pada saat itu juga, sebab mereka tahu bahwa mereka layak dimasukkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Nah, inilah perumpamaan yang disampaikan Yesus, bahwa siapa mereka penggarap-penggarap yang tidak juga menyerahkan hasil buah daripada kebun anggur ini adalah ahli-ahli Taurat dan imam-imam. Sekarang orang-orang teolog yang pintar-pintar dan orang-orang pendeta gembala-gembala seperti kami, hati-hati ya. Jadi itu sebabnya kalau firman Tuhan disampaikan, berarti kita koreksi diri bahwa alasan yaitu ini, saudaraku, baik ahli-ahli Taurat dan imam-imam, mereka yaitu juga menjalankan pelayanan ibadah bukan dengan kebenaran, tetapi mereka melakukannya kebenaran diri sendiri. Nah, itu. Jadi kalau kami sebagai pendeta gembala, hamba Tuhan dan juga para pelayan Tuhan di gereja menjalankan ibadah dengan manusia kami, dengan logika pikiran, segala peraturan yaitu yang duniawi, yang mencari segala metode bagaimana sistem pelayanan, padahal tidak cocok, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka apa yang terjadi, saudaraku? Sampai terjadilah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, dan dikatakan yang jatuh di atasnya, barang siapa jatuh ke atasnya ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu ia akan remuk. Artinya menentang kebenaran. Kalau dikatakan tadi ayat 16, ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Sebenarnya penggarap-penggarap yang Tuhan percayakan
yang aslinya adalah bangsa Israel. Tetapi karena bangsa Israel ya tidak menerima yaitu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka menjadi kesempatan bagi bangsa-bangsa lain, yaitu kita ini bangsa kafir, ya, sehingga kita bisa yaitu dipercayakan Tuhan ya untuk beribadah dan melayani Tuhan. Ya, untuk itu kita harus sadar, ya, jangan kita banyak ngomel, jangan gengsi kita. Kita ini hanya kemurahan Tuhan, ya. Jangan sampai kita ikutan dengan bangsa Israel yang menolak Yesus, sampai ketika mereka menolak Yesus, menolak kebenaran, maka mereka menjadi tersandung, ya, tersandung, sehingga sampai hari ini selubung itu masih yaitu menutupi mata mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat yang benar. Nah, jadi kita teruskan apa yang dimasukkan batu yang telah dibuang oleh tukang bangunan ini sesuai dengan surat 1 Petrus pasal 2 ayat 7 sampai 8 supaya jelas, ya, itu batu dasar di kota Yerusalem, di kota Yerusalem yang akan datang. Dan mulai hari ini harus kita yaitu percaya bahwa dalam membangun kehidupan kita ini harus dibangun dalam kerohanian dan harus dengan dasar Yesus Kristus, yaitu kebenaran firman Allah. 1 Petrus pasal 2 ayat 7 sampai 8. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Nah, itu, ya, barang siapa jatuh di atasnya akan hancur, ya. Jadi artinya tersandung, ya, disampaikan kebenaran, kita ditegur, dikoreksi, dinyatakan apa yang salah, kita tersinggung, ya, kita ikutan dengan yaitu ahli Taurat dan imam-imam yang sudah kita baca dengar, ya, kita doa supaya jangan mengikuti seperti itu. Ya, mengapa mereka mengalami hal demikian, ahli Taurat dan yaitu imam-imam? Karena tidak taat kepada firman Allah. Artinya tidak takluk kepada hukum Allah, tidak menurut kepada kebenaran. Ya, mereka selalu membenarkan diri sendiri. Nah, dengan penjelasannya kita singkat, menolak menjadi orang benar, lebih memilih pendusta seperti Sodom dan Gomora. Itulah ahli Taurat tadi dan imam-imam. Jangan sampai ya kita beribadah melayani Tuhan, ya sudah kita dibenarkan Tuhan, diselamatkan, lalu kita tolak. Ya, jangan sampai kita memilih yang menjadi pendusta, pembohong. Ya, seperti pada yaitu zaman Lot, yaitu kepada Sodom dan Gomora. Mari kita lihat kejadian peristiwa Sodom dan Gomora. Kejadian pasal 18 ayat 26. Dan kita teruskan Lukas 17 ayat 28 sampai 30. Ya. Kita duluan Kejadian 18 ayat 26, lalu Lukas 17 ayat 28 sampai 30. Kejadian pasal 18 ayat 26. Tuhan berfirman, "Jika ku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom,
aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Kalau kita baca seterusnya, ya tak ada, ya sampai ini doa syafaat Abraham, ya karena Allah tidak menyembunyikan apa yang dia lakukan terhadap Sodom dan Gomora. Alangkah indahnya kalau kita mendapat yaitu belas kasihan Tuhan seperti Abraham. Kalau dia yang memurkai bumi ini, kita akan diberitahukan lebih dahulu, ya. Lalu Abraham memohon sangat menaikkan doa syafaat, ya, untuk juga menyelamatkan Sodom dan Gomora. Sampai yang terakhir, ya kalau kita baca seterusnya, ya, jadi sampai tinggal 5 orang, ya, di antara Sodom dan Gomora yang benar, maka Sodom dan Gomora tidak dimusnahkan. Namun tidak ada kedapatan 5 orang. Syukur 1 orang Lot, ya, dan keluarganya pun, ya, itu gagal, ya, istrinya menjadi tiang garam, ya. Jadi oleh karena istrinya sangat mencintai dunia dan segala isinya, maka pada masa pemusnahan, ketika malaikat katakan jangan menoleh ke belakang, tapi nggak tahan diri karena sudah hatinya melekat kepada harta dunia, maka akhirnya istri Lot menjadi tiang garam. Nah, jadi kita hati-hati, itu yang dikatakan Yesus dalam Lukas 17 ayat 28 sampai 30. Lukas 17 ayat 28 sampai 30. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Nah, yang sedang kita nantikan adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Kalau kedatangan Yesus yang pertama kali, kita harus percaya bahwa itu Injil keselamatan sudah kita terima, sehingga kita dibenarkan dan diselamatkan melalui kita bertobat, dilahirkan kembali, dibaptis dalam air dan di dalam roh. Ya, namun harus kita mengerti bahwa, ya, ini hari-hari yang terakhir. Harus kita selalu saling mengingatkan dan saling menguatkan, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali sudah di ambang pintu. Dan diperingatkan Yesus, ya, selama dia bersama muridnya di bumi, bahwa terjadinya ini kedatangan Tuhan seperti pada zaman Lot, dan juga kalau kita baca di atasnya juga seperti pada zaman Nuh. Makan dan minum, yaitu merokok, mabuk, narkoba, membeli dan menjual. Nah, ini jadi mencari untung dalam segala hal, mengejar keuntungan dalam segala hal, memburu harta dunia dan isinya. Itulah pada zaman Lot. Terus menanam dan membangun, artinya mereka pada saat itu melakukan menanam, tetapi benih yang mereka tanam bukan benih yang baik, ya. Dan mereka membangun bukan membangun, ya, kerohanian, tetapi membangun diri sendiri, artinya membangun, ya, kekayaan harta dunia. Nah, jadi kita harus hati-hati bahwa itu sebabnya Yesus mengajarkan di dalam
doa Bapa kami, ya, bahwa berikanlah kami makanan yang secukupnya. Dan juga dalam ibadah dalam 1 Timotius pasal 6 ayat ke-8, bahwa asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Itulah ibadah yang membawa keuntungan dan memuaskan kita dalam kerajaan surga. Tetapi pada zaman Lot, bukan mereka mencari kepuasan surga, mencari kepuasan di dalam dunia, ya, mencari hiburan daging, mencari keinginan daging, itu pada zaman Lot. Dan mereka yaitu melakukan menanam, ya, bukan yaitu penaburan di tanah yang baik, ya. Kalau kita lihat ada 4 macam penaburan, yaitu penaburan benih yang jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung memakannya. Itulah orang yang mendengar tapi tidak mengerti firman Tuhan. Nah, itu pada zaman Lot. Mereka dengar firman tapi tidak mengerti. Nah, jadi ada lagi penaburan benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ya. Jadi mereka ini seketika ada sukacita, lalu akhirnya, ya, menghilang. Ya, sepertinya, ya, tanaman setelah kena sinar matahari menjadi layu. Itu tanah yang berbatu-batu. Nah, memang benihnya sebenarnya benih yang baik, ya, benih ilahi, benih firman Tuhan. Lalu tanahnya, ya, tidak seperti tanah yang baik, itu tanah berbatu-batu. Ya, artinya menerima firman Tuhan, memang, ya, dia begitu semangat awal-awalnya. Lalu setelah terjadi banyak ujian, pencobaan, lalu mulai layu, mulai loyo, ya, tidak lagi ada gairah, tidak tahan uji, itu maksudnya. Ya, terus ada penaburan benih yang disemaduri. Nanti lihat Matius 13. Baca sendiri Matius 13, saya hanya menjelaskan saja, ya, supaya kita menjauhkan diri, ya, benih yang baik ditaburkan firman Allah, lalu, ya, hati kita menjadi yaitu tanah yang penuh dengan semaduri, ya. Jadi tanah yang penuh dengan semaduri, memang ditaburkan firman Tuhan, diterima, tetapi oleh karena, ya, kemuliaan dunia ini, segala kekayaan harta dunia, maka akhirnya iman kerdil, ya. Jadi itu yang menghimpit iman kita dalam mengikut Tuhan. Hati-hati, segala yang kita lihat dengan mata, ya, kemuliaan dunia ini, segala harta kekayaan kedudukan, bisa kita, ya, akan gagal, ya, iman kita tidak bertumbuh, ya, iman semakin kerdil, lama-lama, ya, bisa-bisa menjadi mati. Nah, tetapi yang diharapkan Tuhan, supaya kita pada kedatangan Anak Manusia, kita menyediakan hati kita seperti tanah yang baik. Tanah yang baik itu adalah, ya, tanah yang juga yang mudah masuk, yaitu firman Tuhan. Hati kita lemah lembut, ya, terimalah firman Tuhan dengan hati yang lemah lembut, ya. Jadi terus kita harus, ya, menjadi tanah yang baik, artinya ada kerendahan hati, ada
kesadaran diri, ada penyesalan, koreksi, dan kita bisa mengaku dosa. Itu sehingga benih yang ditaburkan ya sehingga akan menghasilkan buah sampai 30, 60, 100 kali lipat. Artinya kita akan mengalami kebangunan rohani ya, seperti yaitu skema dari tabernakel, ada halaman, ruang suci dan ruang maha suci. Ya, halaman yaitu 30 kali lipat, itu artinya kita tetap orang yang sadar diri, koreksi diri, bertobat, mengaku dosa. Selalu kita dilahirkan, diperbarui dengan benih ilahi firman Tuhan. Dan juga kita mendapat buah yang lipat 60 kali lipat. Itulah ruangan suci, kandang penggembalaan. Kita bisa makan sampai kenyang, dipuaskan dalam kerajaan Allah. Lewat kita menyembah, pendalaman Alkitab, perjamuan suci, kita juga melayani dengan urapan Roh Kudus. Maka kita menjadi puas dalam kerajaan surga, tidak lagi mencari kepuasan di dunia. Dan 100 kali lipat itu berbicara ruang maha suci, artinya kesempurnaan. Ya, jadi kita akan dibangun terus menjadi tubuh Kristus yang sempurna, sampai kita menjadi mempelai wanita Kristus yang siap, yang menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dia sebagai mempelai laki-laki surgawi bagi kita. Nah, itu kalau kita menjadi tanah yang baik, hati lemah lembut dan rendah hati, artinya menerima firman dengan hati lemah lembut ya, sehingga kita bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan. Dan rendah hati artinya kita bisa mengaku dosa di hadapan Tuhan, bisa kita koreksi diri, bukan kita ya koreksi orang lain, bukan kita menghakimi orang lain, tetapi kita menghakimi diri kita sendiri. Ya, kejadian ya tentang iman tadi, ya kita harus memiliki iman melalui penaburan benih, bahwa firman Tuhan itu adalah benih yang baik yang harus kita juga terima dengan hati lemah lembut dan rendah hati, sampai itu yang memberikan kita iman. Sehingga kalau kita sudah percaya kepada firman Tuhan menjadi iman, maka kita menjadi orang-orang benar. Itu hasilnya. Kita baca ya, Kejadian 15 ayat 5 sampai 6. Ini hasilnya kalau kita ya memiliki hati seperti tanah yang baik. Kejadian 15 ayat 5 sampai 6. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Salah satu yang kita imani, bahwa kalau kita sudah percaya dan menerima Yesus, kita bertobat, mengaku dosa, dilahirkan kembali, maka kita disebut keturunan-keturunan Abraham. Ya. Jadi kalau kita percayakan hal ini, maka itu diperhitungkan kepada kita semua sebagai kebenaran, sehingga kita disebut orang-orang benar, bukan oleh perbuatan baik kita, tetapi oleh karena kita percaya bahwa saya itu ya sudah ditebus oleh darah Yesus, sehingga saya ya bersyukur
dan saya terus bertekun beribadah kepada Tuhan. Ya, oleh karena saya disebut keturunan daripada Abraham. Ya, sehingga saya percaya, sehingga saya dibenarkan oleh Tuhan. Ya, jadi ini bukan ini salah satu pemberian Tuhan. Ya, ada juga orang tidak percaya. Ya, kalau orang tidak percaya, itu tidak bisa dibenarkan oleh Tuhan. Ya, dan tidak disebutkan orang benar, itu orang fasik. Tetapi ini dengan hati kita percaya, itu salah satu pemberian Allah atau disebut kasih karunia. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, ini semua ya, kita tak ada satupun menganggap kita lebih daripada yang lain. Ya, ini hanya pemberian Allah dengan cuma-cuma. Itu kasih karunia oleh Roh Kudus yang memberikan kita iman, menjadi percaya bahwa saya telah ditebus oleh darah Yesus, sehingga saya disebutkan adalah keturunan Abraham. Ya, salah satu keturunan Abraham yang benar adalah Ishak, itulah anak janji. Dalam surah Galatia pasal 4 disebutkan bahwa kamu disebutkan juga seperti Ishak adalah anak janji. Nah, itu yang kita sukacitakan lewat daripada iman dan kita percaya. Ya, jadi sebagai kita kembali mengevaluasi yang sudah ya kita dengarkan tentang batu dasar daripada kota Yerusalem yang baru, kita kembali baca Wahyu pasal 21 ayat 14. Wahyu pasal 21 ayat 14. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis 12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Nah, jadi kalau kita hanya mendengar, ya kita tidak melakukan, kita disebut orang bodoh. Ya, setelah kita mendengar, kita harus melakukan. Apa prakteknya? Apa yang kita perbuat? Kisah para Rasul pasal 2 ayat 42. Bahwa saya rindu untuk juga meletakkan Yesus sebagai batu dasar, dan saya dibangun untuk menjadi bangunan rohani. Kisah para Rasul ini prakteknya, ya, supaya kita mendengar dan melakukan. Itulah disamakan dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, kalau kita baca ayat 41-nya di atas, itu tentang yaitu kedatangan Yesus yang pertama kali, Injil keselamatan, sehingga banyak orang dibaptis sampai 3.000. Itu menambah yaitu kuantitas, tetapi jangan hanya ya kita ya semangat di dalam kuantitas. Ayat 42-nya adalah menambah kualitas. Ya, jadi setelah ya dibenarkan dan diselamatkan, harus kita masuk di dalam kandang penggembalaan, dalam pengajaran rasul-rasul, ya, dan dalam persekutuan, dan berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Artinya 3 macam ibadah pokok dalam penggembalaan. Yang pertama adalah ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci, itulah meja roti, sajian, itu yang kita lakukan pada malam ini. Dan yaitu persekutuan ya di dalam Roh Kudus, ya,
kita bersekutu satu sama lain dibangun menjadi tubuh Kristus, sehingga kita saling yaitu mengamalkan kasih persaudaraan, saling kita memperhatikan. Itulah persekutuan di dalam Roh Kudus. Itulah yang disebut dengan pelita emas. Kita melayani dengan karunia jabatan ya dalam urapan Roh Kudus. Itulah kebaktian umum pada hari Minggu kita melakukannya. Yang ketiga adalah berdoa. Itulah doa penyembahan. Ya, kita bersekutu dengan Allah Bapa di dalam kasih-Nya supaya kita mengalami keubahan, mengalami perubahan daging. Ya, sampai kita tidak manusia darah daging lagi, tetapi kita adalah manusia yang rohani, manusia yang baru. Melalui doa penyembahan, maka Petrus, Yakobus, Yohanes mereka mengatakan ketika Yesus membawa mereka di atas gunung, mereka melihat lebih dahulu Yesus berubah rupa, wajahnya bersinar seperti matahari dan pakaiannya seperti putih seperti salju. Nah, jadi itulah fungsi ya daripada doa penyembahan. Kita akan melihat wajah Tuhan, hati Tuhan, sehingga melalui itu kita mengalami keubahan. Ya, hati Tuhan kita bisa mengerti bahwa Dia memanggil kita untuk bertobat sampai kita bisa mengaku dosa. Orang yang malas menyembah, orang malas juga mengaku dosa itu. Kalau orangnya suka menyembah, sudah pasti orangnya selalu suka ya koreksi diri, ya mengaku dosa di hadapan Tuhan. Sehingga itu yang dikatakan mesbah dupa, bau harum dicium oleh Tuhan. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita bertobat, mengaku dosa, menangis di hadapan Tuhan, koreksi diri kita, itu yang disenangi Tuhan. Ya, itu doa penyembahan. Sampai Petrus mengatakan betapa bahagianya kami tinggal di tempat ini. Ya, jadi kalau kita sudah merasakan kenikmatan di dalam bersekutu dengan Tuhan, kita mengalami seperti Petrus yang merasa kita rugi berdosa kalau kita tidak ada menyembah Tuhan. Ya, karena kita sudah pernah mengalami mengecap kebaikan Tuhan melalui doa penyembahan. Nah, itu semua Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan. Mari ya kita datang di hadapan Tuhan, ya kita bersama-sama yaitu meminta ya supaya kita dibangun sampai kita menjadi bangunan tubuh Kristus yang sempurna, sampai kita menjadi mempelai wanita surga yang siap menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya sebagai mempelai laki-laki surgawi. Itulah pertemuan di udara, perjamuan kawin anak domba, pintu gerbang Firdaus kerajaan 1000 tahun, dan kita masuk kota Yerusalem yang baru. Ya, itulah kehidupan kekal selama-lamanya. Mari ya kita relakan hidup kita, jangan pernah kita mau dibangun oleh segala hal dunia, harta keuangan, tetapi kita yaitu menyerahkan diri untuk dibangun yaitu di atas dasar kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bertekun ya di dalam pengajaran rasul-rasul dan para nabi. Haleluya Bapak. Mari kita bangkit berdiri semua.